Bagaimana pandangan Anda terkait Ya, tarif pajak? Ya, terkait pajak 0,5% yang masih akan berlaku hingga tahun 2024 ini. ya, ini kan kebijakan yang ditangguhkan ya, jadi seharusnya masanya sudah tidak berlaku. Hanya saja ini diperpanjang sampai 2024. Mhm. Permasalahannya, pelaku usaha khususnya mikro, ini kan kurang disosialisasikan. Kalau saya sebagai ketua umum pasti akan menyambut gembira karena memang pengetahuan UMKM khususnya itu dia belum paham tentang pajak itu sendiri. Nah itu sih kalau tanggapan saya karena memang regulasinya di pemerintah itu kan tidak hanya pajak saja, nanti ada BPJS ketenagakerjaan yang juga disasar sampai pelaku UMKM desa wisata. Nah itu kan juga akan meresahkan pelaku UMKM di masa ekonomi yang belum menentu. Itu sih Mbak, kalau menurut saya memang sangat sangat bermanfaat kalau ini memang masih diundur lagi. Hanya saja masa panjangnya ini lebih baik pemerintah ya bisa memanfaatkan untuk sosialisasi itu. Oke, baik Bu. Ini kan diperpanjang hingga 2024, tahun pajak 2024. Tadi Anda sebutkan ada permasalahannya di sini kurangnya sosialisasi. Memang di lapangan seperti apa kurangnya sosialisasi, Bu Hermawati? Menurut saya memang sangat kurang, Mbak. Kalau lihat misalnya, sebenarnya pemerintah bisa menggunakan misalnya media televisi, media reklame dengan tentang pajak bagi pelaku mikro. Ini sasarannya kan rakyat kecil ya, pelaku usaha mikro itu rakyat kecil. Nah, itu kalau bisa sih sosialisasi tidak hanya mendengar saja kebijakan di tagline gitu aja kan, tapi juga pemerintah hadir atau untuk menyampaikan ini loh pajak ini sekian itu karena pemerintah care sama UMKM. Terus uang yang misalnya 1.000 perak itu manfaatnya apa? Nah, bagi UMKM yang mereka akan melakukan pembayaran pajak, mereka dapat reward apa? Apakah bisa nggak dana itu nanti juga bisa membuat pelatihan bagi UMKM itu sendiri? Nah, itu mungkin yang harus PR itu. Karena UMKM kadang untuk mendengar kata pajak saja, mereka sudah takut duluan gitu loh. Kalau saya itu sih Mbak, karena memang kita regulasinya kan banyak banget Mbak. Belum kayak misalnya pelaku UMKM kris itu kan di atas harga 100.000 itu kan dipakai dibebankan pada mitra UMKM-nya. Nah itu kan mereka berarti kan eh, harga jualnya itu ditumpuk-tumpuk dengan penambahan pajak, penggunaan krisnya, belum kalau dia pakai mesin ATM gitu, belum nanti ada iuran daerah. Nah, itu pemerintah harus oke kalau UMKM kenanya cuma pajak nih UMKM, nah gitu. Nah, tapi juga harus ada PR, benefitnya apa dari pajak itu bagi UMKM gitu. Baik Bu Hermawati, tapi apakah dengan adanya pajak 0,5%, PPh 0,5% bagi UMKM ini bermanfaat sejauh ini Bu Hermawati? Ya, sangat bermanfaat bagi Sangat bermanfaat UMKM yang tapi memang bermasalah dia juga masuk karena kurangnya itu. sosialisasi begitu Bu Hermawati ya? Ya, sangat bermanfaat dan bermasalah ditambah mereka nggak dapat reward dari kesadaran mereka bayar pajak. Baik, lalu evaluasinya seperti apa? Solusinya yaitu paling nomor satu adalah sosialisasi, harus transparan akan kegunaan pajak itu sendiri. Terus masyarakat tidak hanya UMKM, para pengusaha, masyarakat umum, pegawai negeri, buruh yang mereka bayar pajak, mereka harus diberikan reward atas kontribusi mereka. Nah itu harus dijelaskan karena banyak masyarakat yang nggak tahu 1.000 perak dari mereka bayar kepada negara itu digunakan apa. Kalau aku mandiri sendiri sudah melakukan kerjasama dengan masyarakat untuk kan tentang pajak 5% kepada
diteruskan dengan UMKM di daerah. Hanya saja ini kan baru aku sendiri, saya nggak tahu organisasi yang lain. Belum UMKM yang ada di luar jangkauan di kementerian, dinas-dinas, perbankan, mereka punya binaan semua. Nah, mereka mungkin juga belum dapat sosialisasi tentang pajak. Terus dengan cara selain sosialisasi pengetahuan bagaimana mereka menginput pajak itu sendiri. Di Indonesia ini kan untuk menginput pajak itu banyak tabel-tabel yang membingungkan UMKM, yang dimana mereka SDM-nya memang belum seperti pengusaha besar. Nah, itu PR juga pemerintah. Jadi harus lebih sederhana sih Mbak untuk menginput pajak-pajaknya itu sendiri, karena kita tuh terlalu banyak kolom-kolom yang harus diisi, ngurus NIK juga begitu. Nah itu yang termasuk birokrasi ya, terus prosedur, nah itu harus dilintaskan. Baik. Menurut saya itu Baik, Bu Hermawati, lalu apa harapan pelaku UMKM terkait implementasi perpajakan yang akan diberlakukan hingga ke depannya ini? Ya, kalau saya sih merasa kok kesannya ini rakyat kecil khususnya pelaku usaha mikro yang belum mendapatkan benefit banyak itu kayak dikejar-kejar gitu menurut saya ya. Karena jujur pelaku UMKM mereka bisa bertahan naik kelas saja, kadang mereka usaha sendiri yang kadang diklaim oleh beberapa pihak bahwa mereka ada binaannya. Jadi saya berharap pemerintah lebih arif mana prioritas negara untuk mendapatkan masukan dana untuk mengelola negara. Nah, kalau itu menjadi kebijakan bahwa pelaku usaha mikro juga mereka harus berkontribusi terhadap pajak, tolong secara transparan kegunaannya bagaimana, ketika mendapatkan apa. Kan kita tidak hanya melulu bahwa duit pajak itu satu membayar hutang, untuk pendidikan, untuk sosial, gitu kan, untuk kesehatan, karena masing-masing pos itu kadang juga kita udah dipotong dulu, ada BPJS kesehatan, ada BPJS ketenaga kerjaan. Nah itu bagi UMKM apa? Karena mereka itu disuruh naik kelas, SDM-nya juga nggak dibina, nggak dibimbing, nggak diedukasi. Nah, bisakah dengan wajib pajak bagi UMKM ada kontribusinya juga negara untuk membangun SDM UMKM itu?